Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardatila dengan NIM 200591145. Saya akan mengerjakan tugas kasus 1 akuntansi manajemen. Kasus 1 halaman 257, kasus 5 sampai 32 struktur biaya, titik impas, target laba. Marston Corporation memproduksi termometer sekali pakai yang dijual ke rumah sakit melalui jaringan agen penjualan independen yang berlokasi di Amerika Serikat dan Kanada. Agen penjualan independen ini menjual berbagai produk ke rumah sakit termasuk termometer sekali pakai buatan Marston. Agen penjualan tersebut saat ini dibayar sebesar 18% komisi penjualan. Tingkat komisi ini digunakan ketika manajemen Marston membuat anggaran laporan laba rugi penyerapan berikut untuk tahun depan. Penjualannya itu 30 juta US dollar. Harga pokok penjualan variabelnya 17.400 dan tetapnya 2.800. Jadi harga pokok penjualannya 22.200. Margin kotornya 9.800. Beban penjualan dan administrasi komisinya 5.400, beban iklan tetap 800, beban administrasi tetap 3.200. Dijumlahkan total keseluruhan menjadi 9.400. Laba neto bersihnya 400. Karena dikurangi dengan margin kotor dikurang dengan beban administrasi ini 9.800 dikurang 9.400 dapat hasilnya 400. Setelah menyelesaikan pernyataan tersebut, manajemen Marston telah mempelajari bahwa agen penjualan independen meminta kenaikan komisi menjadi 20% dari penjualan tahun depan. Hal ini merupakan permintaan kenaikan komisi ketiga kalinya yang diminta oleh agen penjualan independen dalam 5 tahun terakhir. Sebagai akibatnya, manajemen Marston memutuskan untuk menyelidiki kemungkinan untuk mempekerjakan tenaga penjualan sendiri untuk menggantikan tenaga agen penjualan independen. Kotler Marston memperkirakan bahwa perusahaan harus mempekerjakan 8 tenaga penjual untuk menggarap penjualan di daerah itu, dan total gaji untuk tenaga penjual ini adalah 700.000 US dollar termasuk kompensasi karyawan. Tenaga penjual juga akan dibayar komisi 10% dari penjualan. Beban perjalanan dan hiburan diperkirakan sebesar 400 US dollar setahun. Penjualan juga akan mempekerjakan manajer penjualan yang karyawan pendukung, yang mana gaji dan kompensasi karyawannya sebesar 200 US dollar per tahun, 200.000 US dollar per tahun. Untuk menyesuaikan promosi yang telah dilakukan oleh agen penjualan independen, manajemen percaya bahwa anggaran untuk beban iklan tetap perusahaan akan meningkat sebesar 500.000 US dollar. Dimintanya yang pertama dengan mengasumsikan penjualan sebesar 30 juta US dollar, buatlah laporan laba rugi format kontribusi untuk tahun depan dengan masing-masing alternatif sebagai berikut. Pertama, tingkat agen independen tidak berubah yaitu 18%. Kedua, tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. Yang ketiga, perusahaan mempekerjakan tenaga penjual sendiri. Yang kedua itu hitungan titik impas Marston Corporation dalam nilai penjualan dolar untuk tahun depan dengan asumsi tingkat komisi agen independen tidak berubah, tetap 18%, tingkat komisi independen menjadi 20%, perusahaan mempekerjakan tenaga penjual sendiri. Ketiga, mengacu pada jawaban di bagian 1B, jika perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri, berapa volume penjualan yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba neto operasi jika penjualannya adalah 30 juta US dollar dan perusahaan tetap menggunakan agen penjual independen dengan komisi 20%. Keempat, tentukan volume penjualan yang harus dicapai agar mendapatkan laba operasi yang sama, baik menggunakan agen penjualan independen atau mempekerjakan tenaga penjual sendiri. Buatlah grafik dan tunjukkan laba untuk kedua alternatif tersebut. Tingkat komisi agen independen menjadi 20%. Perusahaan memperkirakan tenaga penjualan sendiri pada grafik tersebut. Gunakan total pendapatan penjual sebagai ukuran aktivitas. Jawabannya itu laporan laba rugi perusahaan Marston dalam ribuan dolar itu komisi 18%, komisi 20%, staf penjualan sendiri. Ini nih yang diminta. Jadi penjualannya tadi 30 juta US dollar untuk komisi 18%, 20%, dan staf penjualan sendiri. Dikurangi biaya variabel. Produksinya 17.400.
Komisi 20% pun sama 17.400.000, staf penjualan sendiri pun sama 17.400.000. Yang komisi ini itu 30 juta US dollar dikali 18%, maka dapatnya 5.400.000. Komisi 20% pun sama 30 juta US dollar dikali 20% dapatnya 6 juta, dan staf penjualan sendiri itu 10%, maka dapatnya 3 juta. Total biaya variabel, produksi, dan komisi ditambahkan 17.400.000 ditambah 5.400.000 dapatnya 20.800.000. Komisi 20% pun sama 17.400.000 ditambah 6 juta dapat 23.400.000. Staf penjual sendiri 17.400.000 ditambah 3 juta itu hasilnya 20.400.000. Margin kontribusi yaitu 30 juta ini dikurangi dengan total biaya variabel dapatnya 7.200.000. Komisi 20% pun sama 30 juta dikurang 23.400 dapatnya 6.600.000. Staf penjualan sendiri pun 30 juta dikurangi 20.400 dapatnya 9.600.000. Dikurang biaya tetap produksinya untuk semua komisi sama 2.800.000 dolar. Pemasarannya komisi 18% 800.000 US dollar, komisi 20% pun sama 800.000, dan staf penjualan sendiri 1.300.000. Administrasinya komisi 18% 3.200.000 dolar, komisi 20% 3.200.000 dolar, dan staf penjualan sendiri itu 4.500.000. Total biaya tetap digabungkan semua dijumlahkan dapat hasilnya 6.800.000. Komisi 20% pun sama 2.800.000 tambah 800 ditambah 3.200.000 itu dapatnya 6.800.000. Staf penjualan sendiri 2.800.000 ditambah 1.300.000 ditambah 4.500.000 dapat hasilnya 8.600.000. Laba bersih operasi yaitu margin kotor dikurangi dengan total biaya tetap 7.200.000 dikurang 6.800.000 dapat 400. 6.600.000 dikurang 6.800.000 ini harusnya minus 200.000 US dollar. Ini 9.600.000 dikurang dengan 8.600.000 dapatnya 1 juta. BEP dalam dolar saat komisi tetap 18%. Saat komisi tetap 18% sama dengan biaya tetap dibagi rasio MK. Rasio MK tadi yang 18% kan 7.200.000. Nanti dibagi dengan penjualan 30 juta dikali 100% dapatnya 24%. Biaya tetapnya tadi di 18% itu 6.800.000 dibagi dengan 24% maka dapat 28.333,333. BP dalam dolar saat 20% sesuai dengan jawaban laba rugi tadi, biaya tetap per rasio MK tadi biaya tetapnya 6.800.000. Rasio MK-nya kan yang 20% tadi 6.600.000. Jadinya dibagi penjualan dikali 100% dapat 22%. Maka 6.800.000 dibagi 22% dapat 30.909,090. BP dalam dolar saat menggunakan staf penjualan sendiri yaitu biaya tetap bagi rasio MK. Rasio MK-nya tadi yang penjualan sendiri itu 9.600.000 dibagi 30 juta kali 100% dapatnya 32%. Jadinya 8.600.000 dibagi 32% dapat 26.875.000. BEP dalam dolar saat komisi tetap tadi ada sedikit kesalahan dalam hasil. Harusnya hasilnya 28.333.333.000 dolar. Biaya tetap saat 20% itu tuh menjadi 30.909.090.
Dan dalam dolar saat menggunakan staf penjualan sendiri itu hasilnya 26.875.000. Agar perusahaan memperoleh hasil operasi yang sama untuk kedua alternatif, yaitu rugi sebesar 200.000 dolar, maka target penjualan dalam dolar sama dengan biaya tetap tambah target laba rugi operasi dibagi rasio M. Biaya tetapnya 8.600.000 dikurangi target laba ruginya itu 200.000 dolar dibagi 32%. Jadinya hasilnya 26.250.000 dolar. Untuk menghitung volume penjualan di mana laba bersih operasi akan sama baik ketika Marston menjual melalui para agen maupun menggunakan staf penjualan sendiri, maka kondisi ini terjadi ketika total biaya untuk kedua alternatif tersebut sama. Misalkan X sama dengan total pendapatan penjualan, total biaya 1 sama dengan total biaya 2, total biaya variabel 1 ditambah total biaya tetap 1 sama dengan total biaya variabel 2 ditambah total biaya tetap 2. Rasio biaya variabel 1 ditambah total biaya tetap 1 sama dengan rasio biaya variabel 2 ditambah total biaya tetap 2. 78% X ditambah 6.800.000 sama dengan 68% X ditambah 8.600.000. 10% X sama dengan 1.800.000. X jadinya 18 juta.